Saya ingin bertanya Ustadz, kebetulan baru beberapa bulan saya gagal mau menikah. Oh, itu. Mau sedih tadinya ya, mau sedih. Semangat ya. Mau tanya Ustadz, gimana caranya agar kita bisa jadi ikhlas untuk menerima kenyataan yang sudah terjadi. Dan gimana caranya untuk bisa move on yang dijalani Allah. Itu aja cukup. Terima kasih. Boleh tahu nggak kenapa gagal menikahnya? Restu sih. Oh, Oh, terhalang restu ya. gagal atau belum jadi? Harusnya sih dia sudah janji sih memang akan melamar. Enggak, laki-lakinya belum nikah sama yang lain kan? Kurang tahu sih sekarang Ustadz karena Oh, udah enggak sudah ini. tidak ada komunikasi semenjak putus itu. Sempet ta'aruf? Belum. Oh, jadi baru kenal? Sudah lama sih Ustadz menjalani hubungan kurang lebih 10 tahun. Oh. Wow. Oke. Hubungan rasa KPR ya, 10. Hehe, tetangga diem, sabar. Sabar. Tetangga diem. Tenang. 10 tahun berarti bukan ta'aruf ya? Bukan Ustadz, Cuman kenal aja? kenal. Atau dekat? Pacaran. Oh, pacaran. 10 tahun pacaran, pas ngelamar belum direstui. Belum, awalnya sih bilang mau melamar, ternyata setelah dapat kabar lagi katanya keluarganya tidak merestui. Keluarga dia. Ini mau mudah-mudahan bisa ngasih insight yang tepat gitu ya Mbak Wulan. Boleh duduk Mbak Wulan, makasih. 10 tahun dekat, terus setelah 10 tahun dia bilang keluarganya gak setuju. Oke, mungkin keluarganya belum setuju. Tapi boleh gak diperjuangkan dulu gitu. Jangan nyerah gitu aja kan. 10 tahun loh. Jangan nyerah gitu aja. Jangankan 10 tahun, buat saya nih. Ini buat cowok-cowok nih. Kalau kalian merasa yakin dan serius dengan seorang cewek. Artinya perasaan kalian kuat dengan seorang cewek. Perjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Wow, Masya Allah. Tapi emak gue nih. Ya emang harus gitu. Karena sifat dari laki-laki itu kan pejuang ya. Jadi nggak ada yang mudah lah. Apalagi kalau misalnya yang kita perjuangkan itu seseorang yang berharga. Pasti biasanya ujiannya juga berat gitu. Jadi ya udah berjuang lagi, berusaha lagi. Ini sekedar apa ya, penyemangat lah ya buat cowoknya kalau dia dengar. Saya yakin dia juga sedang bingung sekarang nih gimana ngelanjutin atau nyerah. Ya udah berjuang aja, berjuang. Mending kita kalah setelah berjuang daripada kalah karena menyerah. Oke, itu satu. Yang kedua, ini bukan dalam rangka judging, tapi dalam rangka kayak preventif sekaligus juga jadi pandangan baru. Jangan pernah memberikan hidup kalian sebelum ada komitmen yang halal. Karena kalian terlalu berharga, perempuan itu berharga, makanya ditutup rapat kan. Laki-laki emang gak ada harganya, makanya kita biasa-biasa aja gitu. Saya mau gini gak ada nilainya gitu. Kita mah cowok-cowok tergeletak jalan juga gak ada yang mau. Cewek itu terlalu berharga, makanya di Al-Quran itu ada surat cewek kan. Mana ada surat cowok coba? Cari surat Ar-Rijal. Yuk kita ngaji malam Jumat kita buka surat Ar-Rijal. Gak ada. Adanya surat An-Nisa. Isinya ngebelain hak-hak perempuan. Tentang nafkahnya. Bagaimana kalau bercerai. Bagaimana kalau berkonflik. Bagaimana kalau digantung sama suaminya. Itu jelas banget tuh. Sampai masalah waris dan segala macam. Itu tuh surat perempuan. Udah ada surat perempuan. Ada lagi surat curhat. Ayat pertamanya tentang perempuan juga. Kenapa? Karena perempuan yang suka curhat. Daripada curhat di sosmed, diajarin cara curhat yang benar, jangan di sosmed. Walaupun kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Tetap aja curhat di story, di status. Laki-laki gak suka curhat.
Dia main banting aja gitu. Banting pintu mobil gitu ya. Kalau perempuan curhat, ada lagi surat curhat khusus buat menyalurkan kebutuhan perempuan. Allah menghargai banget perempuan. Karena Allah menghargai kalian, maka hargailah diri kalian. Bagaimana cara menghargai diri kita? Jagalah diri kalian hanya untuk yang layak bagi kalian. Siapa yang layak bagi kalian? Yang mau serius sama kalian. Yang mau coba-coba gak usah dekat-dekat gitu bahasanya. Yang mau coba-coba jauh-jauh. Yang mau serius silahkan mendekat. Setelah nanti halal baru berikan hati kalian, pikiran kalian, perasaan kalian untuk dia. Kalau sebelumnya berikan dikit-dikit aja. Sekedar penjajakan. Gak usah serius-serius amat. Gimana cara move on? Gimana ya? Satu, banyak sih. Satu, berikan waktu untuk diri kalian sendiri. Dan kalian berhak untuk itu. Kalian selama ini udah terlalu banyak ngasih waktu untuk orang lain. Kurang memberikan waktu untuk diri sendiri. Bisa nggak menikmati diri kalian sendiri tanpa bergantung sama orang lain? Dan itu awal dari kemandirian dan move on-nya kalian. Mencintai diri sendiri, menikmati diri sendiri. Jangan pelit-pelit banget lah sama diri sendiri. Kita sama orang suka ngasih, sama saudara suka bantu. Ke diri sendiri pelit banget. Ngambilnya tuh yang paling murah, yang paling irit. Udahlah, ke diri kalian itu juga harus agak sedikit royal. Kalian butuh apa sih? Beli. Kalian mau kemana sih? Seoul. umroh, Seoul, umroh. Umroh ya udah umroh gitu. Nggak usah terlalu irit sama diri sendiri. Kenapa? Karena diri kita ini kalau sehat mentalnya, sebagaimana sehat zahirnya, dia akan sangat produktif. Banyak kebaikan yang muncul setelahnya. Tapi kalau kita irit, akhirnya dia sakit-sakitan lahir dan batin. Juga nggak akan jadi apa-apa, rugi banyak. Jadi coba nikmati kesendirian, beri waktu untuk diri kalian sendiri. Sapa diri kalian sendiri. Coba sapa diri kalian sendiri. Kapan sih kalian menyapa diri kalian terakhir kalinya? Ngomong. Diri kalian mana yang mau disapa? Masa kecil kah? Remaja kah? Yang hari ini kah? Atau yang masa depan? Sapa diri kalian, bicara. Dan itu dalam Islam disebut dengan muhasabah. Disebut dengan iktikaf. Disebut dengan me time. Bahasa Arabnya iktikaf. Atau tahannus. Atau ribat. Jadi cobalah kalian atau uzlah, dia menyendiri. Emang butuh waktu uzlah, setiap orang punya waktu buat uzlah dirinya sendiri. Itulah cara kita mampu untuk bisa bangkit lagi setelah terpuruk. Itu salah satu di antara sekian banyak cara-cara untuk move on. Allahu a'lam.